Halo teman-teman, kami dari kelompok C Bisnis Digital akan membahas terkait dengan e-commerce. Pernahkah Anda berbelanja online? Tentunya hal ini sudah merupakan hal yang tidak asing bagi kita semua. Terlebih lagi di era serba internet sekarang ini. Kegiatan perdagangan tidak lagi berpusat di lokasi fisik seperti pasar, supermarket, swalayan, atau mall. Di era digital ini, semakin banyak orang yang berbelanja lewat internet atau secara online, baik itu di komputer atau smartphone toko online. Zaman sekarang untuk berbelanja online tersebut dinamakan e-commerce. E-commerce adalah salah satu bentuk kemajuan teknologi yang bisa kita rasakan sekarang. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan keberadaan e-commerce, terutama orang-orang yang suka berbelanja online di internet. Apakah teman-teman jadi salah satu golongan orang yang suka berbelanja online? Tepat sekali, kebanyakan orang mungkin memang suka berbelanja, baik wanita maupun pria. Bahkan tidak terpaut usia bisa memiliki sifat konsumtif. Namun, apakah teman-teman sudah memahami betul apa itu e-commerce? Nah, silakan simak penjelasan berikut ini. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah semua kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. E-commerce sendiri memiliki beberapa jenis. Mungkin teman-teman pernah berpikir bahwa transaksi online hanya antara penjual dan pembeli. Namun, e-commerce dapat dibagi menjadi 6 kelompok seperti berikut ini. Yang pertama, business to business. Yang kedua, business to customer. Yang ketiga, antar konsumen. Yang keempat, customer to business. Yang kelima, business to government. Yang keenam, customer to government. Yang pertama, business to business atau yang disingkat B2B adalah jenis e-commerce di mana satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Dalam model e-commerce ini, pembeli biasanya memesan barang dalam jumlah banyak. Contohnya, perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari produsen untuk kelengkapan perusahaan. Yang kedua, business to customer atau yang disingkat B2Z. Dalam jenis e-commerce ini, perusahaan menjual produk atau layanan kepada konsumen. Secara umum, pelanggan e-commerce B2Z hanya terlibat dalam industri retail. Aktivitas ini termasuk dalam kategori jika teman-teman sebelumnya telah membeli sesuatu dari toko online. Yang ketiga, antar konsumen atau yang disingkat Z2Z. Apakah teman-teman pernah menjual barang bekas kepada orang lain yang membutuhkan melalui internet? Kegiatan tersebut termasuk jenis e-commerce ini. Dengan kata lain, Z2Z adalah transaksi online antar dua orang. Yang keempat, customer to business atau yang disingkat Z2B. Tidak seperti B2Z, e-commerce Z2B ini adalah sistem di mana seseorang menjual produk atau layanan ke perusahaan. Misalnya, desainer grafis menawarkan atau menjual logo ke perusahaan makanan. Yang kelima, business to government atau yang disingkat B2E adalah model e-commerce ini mirip dengan B2Z, tetapi pelakunya adalah perusahaan dan instansi pemerintah. Contoh B2A adalah layanan pembuatan website untuk sistem manajemen online. Yang keenam, customer to government atau yang disingkat Z2A adalah jenis e-commerce yang bekerja seperti Z2B. Namun, transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model Z2A jarang ditemukan di Indonesia.
Jenis transaksi yang terjadi biasanya berupa jasa. Contoh e-commerce. 1. E-commerce business to business atau B2B. Contohnya yaitu pertama, Electronic City. Adalah e-commerce yang menjual perlengkapan kantor dan rumah tangga elektronik. Kedua, Ralali. Selain menjual peralatan kantor dan rumah tangga, e-commerce ini juga menjual peralatan industri, restoran, dan pertanian. Ketiga, MBIS adalah e-commerce yang hampir serupa dengan Ralali, tetapi juga menawarkan layanan seperti housekeeping dan perbaikan dinding. 2. Business to consumer atau B2C. Contohnya yaitu pertama, Gramedia.com adalah e-commerce toko buku online terbesar di Indonesia yang menjual beragam buku bestseller dari sejumlah penerbit ternama, alat tulis, peralatan sekolah dan kantor hingga mainan anak. Tak hanya itu, Gramedia.com juga menyediakan alat olahraga dan hobi, alat musik, fashion, dan aksesoris. Kedua, Lazada adalah e-commerce yang menyediakan fashion, aksesoris, kosmetik, dan elektronik pribadi. Ketiga, Blibli hampir serupa dengan e-commerce Lazada, tetapi juga menjual furniture, perlengkapan anak-anak, dan perlengkapan olahraga. 3. Customer to customer atau C2C. Contohnya yaitu pertama, OLX adalah e-commerce yang menjual berbagai produk dari penggunaan pribadi hingga kendaraan dan peralatan rumah tangga. Kedua, Tokopedia hampir serupa dengan Shopee, tapi pembeli juga bisa menemukan barang bekas di sini. Ketiga, Kaskus adalah forum terbuka dan tak jarang para pengguna menjual barang bekas di sini. Keempat, Shopee adalah salah satu platform terbesar se-Asia yang sudah membuka kantor di berbagai negara. 4. Customer to business atau C2B. Contohnya yaitu pertama, Freelancer adalah situs web yang memberikan keahlian kepada perusahaan yang membutuhkan freelancer. Kedua, Upwork sama seperti Freelancer. Ketiga, iStock adalah website untuk bisnis yang membutuhkan foto, video, ilustrasi digital untuk penggunaan komersial. 5. Business to Public Administration atau B2A. Contohnya yaitu pertama, Clue adalah situs yang menyediakan perangkat lunak untuk mendukung bisnis dan lembaga pemerintah seperti sistem manajemen kendaraan dan aplikasi analitik. Kedua, Acela mendukung pemerintah dengan konsep perangkat lunak sebagai layanan. Manfaat e-commerce. Perkembangan industri e-commerce di Indonesia sangatlah pesat. Dengan banyaknya pebisnis online, kamu mungkin bertanya-tanya, apa sih manfaat dari e-commerce? Berikut beberapa keuntungan yang bisa kamu dapatkan dari e-commerce. 1. Jangkauan yang luas. Sebagai pemilik toko tradisional, kamu hanya bisa menghubungi pembeli dari wilayah yang sama. Apakah kamu memiliki situs web e-commerce atau tidak? Maka dampaknya akan berbeda. Keuntungan pertama dari e-commerce adalah pembeli di seluruh negeri dapat berdagang di toko Anda. 2. Unlimited hours atau tidak dibatasi oleh waktu. Bisnis di dunia nyata dapat dilakukan selama 24 jam sehari, tetapi biaya untuk mendukungnya sangat besar. Pembeli dapat mengakses toko dan berbelanja online bahkan ketika mereka sedang tidur nyenyak. Manfaat e-commerce tentunya sangat bermanfaat di sini bagi kita semua. 3. Biaya rendah. Biaya pengoperasian instalasi online jauh lebih rendah daripada toko fisik. Paling tidak, kamu tidak perlu memikirkan gaji karyawan, sewa gedung, atau tagihan listrik. 4. Tidak perlu stok barang sendiri. Kamu bisa menjadi seorang dropshipper. Metode pemasaran ini memungkinkan kamu untuk menjual saat kehabisan stok. Ketika pesanan tiba, cukup transfer ke produsen barang yang diinginkan. Kelima, memproses transaksi dan pengiriman dengan mudah. Dengan tool online, kamu tidak perlu khawatir untuk memproses dan mengirimkan barang. Saat ini terdapat berbagai layanan pembayaran elektronik yang diproses di internet. Pengiriman juga dapat dilacak
Manfaat website sebagai platform e-commerce. 1. Membangun kredibilitas. 2. Berfungsi sebagai katalog. 3. Meningkatkan pelayanan kepada pembeli. 4. Lebih mudah menemukan brand di mesin pencarian. 5. Banyak kompetitor yang menggunakan website. Dan keenam, membuat website itu mudah dan murah. Nah, itulah penjelasan tentang e-commerce. Mulai dari pengertian, jenis, contoh, manfaat, sampai sekilas perkembangannya di Indonesia. Era teknologi seperti saat ini, e-commerce adalah salah satu bentuk dari perkembangan itu. Dan teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan berbelanja secara online. Jadi untuk kamu yang ingin mengembangkan bisnis, pilih e-commerce untuk berjualan dengan berbagai cover terkemuka di Indonesia. Dan dapat kamu pilih untuk lebih memaksimalkan potensi pasar kamu. Selain itu, kamu juga bisa membuka toko di semua aplikasi sesuai dengan preferensi. Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Yuk mulai berusaha di e-commerce.